Nah, di sini kita lanjut ke pertemuan 3 yaitu CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet yang merupakan bahasa pemrograman untuk eh, melengkapi si HTML tadi. HTML kan kerangka dasar buat web. Nah, CSS ini itu sendiri untuk membuat si web itu menjadi lebih menarik kayak kayak gini lah. Ini tuh pakai pakai CSS yang buat tampilannya kayak gini. Ini bisa jadi kotak-kotak gini, kayak ada bordernya kayak gitu-gitu. Kayak ibarat pakai rumah tadi. eh, HTML itu kerangkanya, fondasinya, CSS itu eh, catnya, temboknya, segala macam yang ngebuat dia eh, terlihat seperti rumah yang indah. Nah, caranya itu, nah, di sini ini tuh kopian dari pertemuan satu tadi, biodata Arman Maulana yang tadi sudah dirapikan. Nah, caranya itu kayak gini, misal, nah nih cara ngebuat si CS file CSS-nya itu, nah, kita pakai tag link. Nah, terus di sini kita bakalan ngelink ke si CS ini tuh tadi belum dibuat. Nah, setelah kita ketik di sini akan muncul seperti ini. Nah, nih, follow, link, comment plus klik. Kita ketika kita pencet ini secara otomatis nanti akan terbuat file ini di sini. Akan terbuat file ini di sini. Kemudian ya langsung saja kita open Wetlay server. Nah, ini ketika file ini terbuat, kita bisa langsung eh, pakai si style CSS ini buat tadi itu awalnya misal nih kita hapus nih. Nah, kita hapus CSS-nya. Nah, tampilannya bakal kayak tadi, kayak pertemuan satu tadi. Nggak ada nggak ada tampilan apapun kayak eh jadi bagus lah. Ini masih masih mentah banget. Kalau ditambahin ini, nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita bahas satu persatu. Mulai dari pembagian CSS. CSS itu ada tiga. Yang pertama itu CSS inline, terus kedua itu CSS internal, kemudian ada CSS eksternal. Nah, yang kita pakai di sini adalah CSS eksternal. Kalau CSS eksternal itu berada di luar HTML kayak gini, kita manggilnya pakai link tadi. Kalau CSS inline, kita uh, naruhnya di dalam si tag uh, tag apapun lah, misal tag heading atau tag image, tag pokoknya segala di dalam HTML, pokoknya di dalam garis inline, namanya inline di dalam garis itu. Misal kayak gini, style, color. Nah, misal di sini kan ini tuh kita mau ganti si Arman Maulana yang ini ya, heading satu. Misal gantinya pakai warna ini. Di situ bisa langsung manggil warna, misal eh yellow. Nah, nah, akan terganti langsung di sini. Tapi yang diganti cuma satu di sini karena kita gantinya di garis ini doang. Kalau inline dia itu ada di dalam sini, di dalam dia tuh kayak gini, cuma full di dalam si HTML-nya. Nggak di dalam baris, nggak di dalam baris gini lah, full di dalam HTML-nya di sini. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah HTML CSS eksternal yang kita pakai di sini. Kalau kita pakai CSS eksternal itu kita harus ngebuat class terlebih dahulu untuk menghubungkan dari HTML ke CSS.
Kayak gini misal dari pertama nih. Di sini ada class navbar. Nih, class navbar. Ya, cara buatnya itu ya kayak gini. Dari di dalam div ini kita buat class navbar. Nanti di sini akan dipanggil sebagai dengan cara titik navbar terus kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita bisa ngotak-atik inilah kayak background colornya biru, misal kita mau ganti yellow, misal yellow tuh akan terganti langsung di sini, bebas lah. Kemudian ini kalau background color ini akan mengubah si backgroundnya. Kalau color itu mengubah si warna font yang ada di dalam navbar ini. Misal itu kan white ya, misal kita ganti jadi merah. Nah, kita ganti jadi merah. Terus ada padding. Padding ini berfungsi sebagai jarak di antara elemennya. Misal kita tambah di sini 90. Nah, dia jadi border apa? Navbar itu jadi gede ini. Kayaknya di sini pakai dua aja. Terus teks online ini buat ngatur si teksnya itu mau ditaruh di mana. Misal left, nah dia akan pindah ke kiri. Misal right, dia akan pindah ke kanan. Kayaknya di sini kita taruh center. Nah, lanjut ke content section. Nah, di dalam content section ini kita membuat class container. Nah, fungsi dari class container ini, container itu eh, yang ngebuat si kotak-kotak inilah, buat kotak-kotak ini misal. Karena kita manggilnya class container, karena kita buatnya class container, berarti di sini kita panggil titik container. Nah, sini ada max width, ada margin, ada padding. Bisa kita tambah lagi sebenarnya. Misal background color merah misal. Nah, dia akan jadi merah, si kotak-kotak itu jadi merah. Nah, kemudian ada bentar. Nah, kemudian di sini ada card, class card. Di sini kita buat class card buat eh, biodata. Nih, card biodata yang berisi dari heading 1 sampai ke paragraf, berarti dari sini card yang ini. Nah, card itu fungsinya ngebuat si kotak yang di dalam kotak tadi yang bahasanya salah. Ngebuat kayak kartu di dalam kontainer tadi. Maaf yang tadi salah. Bukan kotak-kotak, bahasanya kayak ya inilah kotak kotak yang di bawah, yang di belakang ini, kayak background ini. Jadi si card itu berfungsi untuk membuat si kartu ini. Makanya di sini eh,
kita taruh div dulu di sini. Kemudian ada kita buat class card biodata. Nah, di sini jangan lupa tutupnya jangan lupa di sini. Kemudian di sini kita panggil card. Nah, card itu class card tadi untuk mengganti untuk membuat si kotak ini doang, kartu yang ini. Ntar kita ganti background colornya. Nah, background colornya jadi merah. Nah, dia akan ngebuat jadi merah si backgroundnya. Aduh. Nah, sama saja semuanya ini bisa bisa di misal mau buat apa border border radius misal. Aduh, border border radius. Nah, border radius itu fungsinya buat kayak di samping ini nih, di sampingnya ini kayak melengkung, nggak kotak-kotak banget. Misal kita naikin lagi jadi 100 misal, nah dia jadi kayak gitu. Ada banyak fungsi lah di sini. Border radius 10, border radius 10. Kemudian ke nah di dalam card tadi kan ada di setelah card ada class card biodata. Nah, card biodata ini dia itu eh fungsinya buat dari sini, pokoknya dari heading satu ya kan, card biodata isinya dari heading satu sampai ke paragraf. Nah, ingat yang tadi card yang tadi kayak yang yang tadi kontainer buat semuanya, kemudian card biodata ini buat ngeganti si khusus card ini doang. Misal card biodata text align center color, misal kita ke kiriin misal. Nah, dia akan ngebuat semua yang ada di dalam card yang pertama ini jadi rata kiri. Jadi card biodata itu buat ini doang, buat sini. Nah, ada class profile picture. Profile picture itu buat khusus buat ini doang, kayak border radius misal kita ganti jadi 0 misal. Nah, dia jadi kotak. Pokoknya radius itu buat eh dia itu kayak pinggirnya lah, bisa semakin gede itu jadi semakin lingkaran lah, bisa bilang gitu. Jadi nggak kotak banget lah. Nah, pakai 50. Ini border ini ada warna di sini kan buat ngeganti situ. Kemudian ada class paragraf penting. Nah, paragraf penting itu yang mana? Yang ini. Ada background color, ada background colornya, ada paddingnya, font style. Nah, font style ini bisa kita ganti-ganti lah. Font style, font family. Misal ini background colornya kita ganti jadi hitam. Nah, aduh, kok hitam lagi? Hijau misal. Nah, dia akan ganti jadi hijau kayak gini. Nah, kemudian ada class card 2. Nah, card 2 yang mana? Yang ini. Yang keahlian yang saya pelajari. Di sini bisa kita lihat di HTML-nya. Card 2 tuh. Card 2 div class card 2, div class card. Nah, card 2 itu yang mana? Yang ini. Jadi kalau kita ganti ya sama aja kayak tadi. Misal kita mau ganti apa gitu di card 2 ini kayak gitu. Terus kemudian ada
list section. Nah, list section itu yang mana? Yang ini, di dalam card ini listnya. Pokoknya yang di dalam card section eh, ini kan dipanggil class card. Nah, di dalam ini, di dalamnya itu bisa ngedit si yang ini. Pokoknya ada table, ada list. Nah, lanjut ke link card. Nah, nih div class card link. Dia itu ngedit si yang ini. Misal kita ganti si, nah ini card link background color. Background colornya misal merah. Nah, dia itu bakal ngerubah yang ini. Nah, nah, ada card link hover. Hover ini fungsinya buat apa? Fungsinya itu biar pas misal kursornya itu diarahin ke Instagram, ke yang ini. Nah, dia akan berubah warna. Misal kita ganti jadi hijau nih, nanti kalau kita arahin kursor kita ke sini, dia itu jadi warna hijau tuh, jadi interaktif lah. Kemudian footer, ada kelas footer. Nah, di sini ya, footer itu yang mana? Footer itu yang ini, footer itu yang ini. Mungkin itu aja dari pertemuan tiga ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.